Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita dan memaksimalkan ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu ibadah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk kita ikuti sebagai salah satu bagian dari syariat agama kita adalah ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tadi dalam sholat kita, imam kita membacakan bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban. Falamma, dalam surah As-Saffat ya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail ini, putra Ibrahim ini, sudah mencapai usia yang disebutkan dalam Al-Quran falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Jadi sudah masuk pada usia di mana anak itu, Ismail ini, sudah bisa diperintah untuk melakukan sesuatu. As-sa'ya itu bisa berusaha. Artinya dia sudah sampai pada usia yang kalau diperintah, disuruh untuk melakukan sesuatu, ya, itu sudah bisa melakukannya. Jadi tidak lagi pada usia yang ini belum usia balik, tapi sudah bisa diperintah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, itu penjelasan sebagian para ulama tafsir. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
Maka berkatalah Ibrahim kepada putranya, qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya, dipanggil dengan kata ya bunayya. Ya, dalam bahasa Arab bunayya itu panggilan orang tua, bapak atau ibu kepada anaknya, tapi terasa di dalamnya ada kedekatan. Ya bunayya. Ya, normatifnya itu ya ibni, wahai anakku. Ya, tapi dalam panggilan Nabiullah Ibrahim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya. Inni arafil manami anni adbahu. Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Inni arafil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pandanganmu terkait mimpi itu? Para jemaah sekalian, kata para ulama kita, mimpi seorang nabi itu, rasul itu adalah wahyu. Ya. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Ismail, maka Ismail alaihissalam itu mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakan. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya banyak faidah dari ayat ini. Tapi salah satu faidah yang penting adalah bahwa ayat ini menjadi landasan disyariatkannya kita berkorban. Ya. Yang kemudian ibadah kurban itu disyariatkan kepada kita dalam batasan-batasan, dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agama kita. Jadi kalau kita ditanya apa itu kurban, apa itu kurban, maka kurban itu adalah ibadah dalam rangka menyembelih. Jadi menyembelih itu bagian daripada satu ibadah yang disyariatkan kepada kita pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi dikatakan al-udhiyah, sembelihan itu atau kurban itu adalah mayudbahu minan na'am, apa yang disembelih. Jadi menyembelihnya itu bagian daripada ibadah. Mayudbahu minan na'am pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamit tasyrik, begitu pula pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebagai bentuk taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai bentuk taqarrub kita, ibadah kita, proses kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan al-udhiyah, kurban. Berasal dari kata duha, yaitu waktu duha, karena ibadah yang paling afdal yang kita lakukan, yang kita lakukan setelah kita melaksanakan salat Idul Adha
pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah setelah kita sholat Idul Adha adalah berkurban, dan itu bertepatan dengan waktu duha. Ya, maka disebut dengan wal udhiyah. Ya, meskipun para ulama kita sepakat bahwa kurban itu mau dilakukan di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari, ya, itu selama berada di waktu yang telah ditetapkan, maka itu sah. Ya. Jadi selama dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, ya, 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari, maka ya, kapanpun itu maka kurbannya disembelih pada waktu yang sah, ya, pada waktu yang ditetapkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam hadis, ya, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, dahhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi fasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau satu ibadah, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaha bikabshaini, ya, berkorban dengan 2 ekor kambing jantan. Dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini, ya, bahkan disebutkan sifatnya, ya, disebutkan sifatnya. Amlahaini itu yang amlahaini itu dominan warna putihnya dan ada warna hitamnya. Jadi sampai disebutkan warna dari kambing, ya, yang disembelih, kambing jantan yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlahaini, ya. Aqranaini keduanya bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, kedua ekor kambing jantan itu disembelih langsung oleh kedua tangan, oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzabahahuma biyadihi, ya. Fasamma wa kabbar, beliau menyebut nama Allah dan beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas badan kambing itu ketika disembelih. Nah, ini para jamaah sekalian, satu petunjuk sunnah bagaimana ini menjadi satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Nabi, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan kepada kita bagaimana menyembelih itu, ya. Dhaha bikabshaini amlahaini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa persyaratan yang terkait dengan orang yang menyembelih? Ya, jadi orang yang menyembelih itu apa persyaratannya? Pertama, Islam. Kedua, balik dan berakal. Ya, jadi ya, syarat mutlak itu Islam. Kemudian, ya, jadi kalau ada yang non muslim ikut berkurban, ya, itu tidak masuk dalam kategori udhiyah, ya, karena tentunya persyaratan asasi utama ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keislaman seseorang. Kemudian yang kedua, balik, ya. Jadi tidak boleh bapak atau ibu berkurban, kemudian yang berkurban itu adalah
ya, anaknya yang masih belum balik. Ya, meskipun tentunya ya setiap orang yang berkurban boleh meniatkan pahala kurban itu untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Ya. Tapi persyaratan orang yang berkurban itu adalah, ya, adalah bahwa yang berkurban itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia balik, berakal, dan kemudian yang keempat adalah memiliki kemampuan, al-istita'ah, ya, memiliki kemampuan. Bagaimana mengukur memiliki kemampuan itu? Jika seseorang memiliki kelebihan rezeki, ya, pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, di mana ya harta yang ia miliki telah cukup, ya, untuk untuk keperluan dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Jadi untuk dirinya dan orang-orang yang ia nafkahi. Dan setelah itu dia memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu bisa mendapatkan, bisa membeli, ya, membeli hewan yang akan dikurbankan. Jadi mengukur kemampuan itu di situ. Ya, jadi cara untuk mengukur ini orang mampu atau tidak, ya, dilihat pada tanggal 10 dan 3 hari setelahnya. Apakah, ya, nafkah yang ia miliki itu cukup untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, istri, anak, ya, kalau orang tua juga wajib dinafkahi, ya, orang tuanya tidak mampu maka masuk juga. Nah, ternyata setelah itu masih ada kelebihan, dan kelebihannya, ya, kelebihannya itu bisa mendapatkan atau bisa membeli hewan kurban, ya, yang paling minimal. Sebentar kita jelaskan. Yang paling minimal, katakanlah seperti sepertujuh sapi. Maka kalau dia memiliki kelebihan itu, maka dikatakan ia mampu. Jadi setelah dikeluarkan apa yang menjadi kebutuhan wajib, nafkah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib, keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Jadi ini, ya, persyaratan bagi orang yang berkurban. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hewan yang dikurbankan ini bagian daripada ibadah, ya. Dan kalau kita mengatakan ini bagian daripada ibadah, maka ternyata dalam syariat kita, ya, kurban itu telah ditetapkan, ya, yaitu hewan yang masuk dalam kategori bahimatul an'am, ya, binatang yang diternakan, ya, bahimatul an'am, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, ini terkait dengan ibadah haji. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan dalam pelaksanaan ibadah haji itu manafi', manfaat-manfaat bagi mereka. Waliyadhkuru ismallah, dan hendaklah mereka menyebut, berzikir, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Para ulama kita mengatakan ayyam ma'lumat itu mulai pada hari tanggal 10, 11, 12, 13, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, bahimah al-an'am, yang disembelih. Ya. Para jamaah sekalian, kita ini, atau bagi orang yang tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, tidak melaksanakan atau belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji,
Maka salah satu ibadah yang dengannya kita mencontohi apa yang dilakukan oleh jamaah haji itu adalah menyembelih ini, ya, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Nah, jadi yang disembelih itu unta, sapi, dan kambing. Itu yang ditetapkan. Nah, ya. Jadi tidak boleh menyembelih yang lainnya. Nah, ya. Jadi unta dan yang sejenis, ya. Kemudian sapi atau yang sejenisnya, ya. Ya. Kemudian kambing. Nah. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal itu secara berurutan. Ya. 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, dan 1 ekor kambing. Kemudian 1/7 unta dan 1/7 sapi. Jadi para jamaah sekalian, itu urutan afdaliyahnya. Jadi yang memang yang paling afdal itu kalau seseorang itu mampu menyembelih 1 ekor untuk dirinya dan diniatkan untuk keluarganya. Diniatkan untuk keluarganya. Jadi 1 ekor itu bisa diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya. Nah, itu yang paling afdal. Ya, 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing, baru 1/7 unta dan 1/7 sapi. Nah, ya. Dan ini semua kembali kepada kemampuan itu tadi. Ya. Dan semakin seseorang itu berusaha untuk berkurban sampai sesuatu yang maksimal, itu semakin afdal. Ya. Tadi kita sudah jelaskan para jamaah sekalian bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban dengan putra beliau yang beliau sangat cintai. Ya, jadi hakikat kurban itu pada, ya, kalau kita ingin ukur itu pada, ya, ibadah kurban, semakin kita, ya, memilih hewan kurban yang terbaik, maka itu semakin afdal. Maka para ulama kita mengatakan yang paling afdal dari hewan kurban itu asmanahu wa athmanahu. Apa itu asmanahu? Yang paling banyak dagingnya dan yang paling mahal harganya. Paling mahal harganya dan paling banyak asman. Asman itu yang besar. Nah, itu kurban yang paling afdal. Kurban yang paling afdal. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk menyembelih sapi, carilah sapi yang paling afdal itu asmanahu wa asmanahu. Dan memang selalu satu paket itu. Kalau paling banyak dagingnya pasti harganya mahal. Ya. Kebanyakan kita cari yang paling banyak dagingnya, tapi ditawar semurah-murahnya. Ya, padahal, ya, sebenarnya Masya Allah. Kenapa para jamaah sekalian mencontohi Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ya, berkurban dengan sesuatu yang terasa betul, ya, bahwa itu bagian daripada kurban yang dicintai. Ya, sebelum diganti, ya, wa fadainahu bidzibhin azim. Bahkan di situ dikatakan bidzibhin azim. Kami ganti
ya Ismail itu kata Allah Subhanahu wa taala bidhibhin, dengan sembelihan azim yang besar. Nah, ya, yang besar. Jadi memang itu sunnahnya seperti itu. Ya. Sunnahnya seperti itu, kita memilih hewan kurban yang terbaik ya, ketika kita memiliki kemampuan untuk itu. Ya, itu tentunya dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Dan mengukur kemampuan tadi kita sudah jelaskan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi kurban itu dengan 3 jenis hewan ini, dan tidak boleh berkurban dengan yang lainnya. Ya, umpamanya pengusaha ayam potong, nggak punya kambing, nggak punya ini, atau nggak mau, saya cukup berkorban dengan 10 ekor ayam. Boleh enggak? Sebagai kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 tidak sah. Ya, kalau disembelih biasa untuk dimakan tidak ada masalah. Ya, tapi diniatkan sebagai bagian daripada ibadah kurban, tidak boleh. Dijadikan contoh umpamanya, orang lebih senang makan apa? Makan kuda. Boleh nggak mereka bilang daripada sapi? Ya ini. Jadi berkurban itu, ibadah itu dengan apa yang disyariatkan, apa yang ditetapkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi prinsip ibadah itu melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, bukan apa yang kita mau. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kemudian ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, bukankah yang paling afdol itu menyembelih unta? Kita katakan, para ulama kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kadar yang paling minimal, yang afdal yang paling minimal. Yang afdal paling minimal itu adalah 1 ekor kambing agar bisa dicontohi oleh umatnya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkurban dengan unta. Ya, bahkan pada saat pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih unta, ya, dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan jika seseorang menyembelih 1 ekor kambing, maka pahalanya bisa diniatkan untuk ahli keluarganya. Ya, dalam hadis ya Abi Ayyub radhiyallahu an, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Jadi sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an mengatakan, seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih, berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya, dan pahalanya diniatkan juga untuk seluruh ahli keluarganya. Ya. Maka mereka memakan dari hewan kurban itu dan memberi makan dari hewan kurban itu. Fayakuluna wa yut'imun. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dibolehkan untuk 1 ekor unta dan 1 ekor sapi disembelih oleh 7 orang. Artinya diperserikatkan, ya, berserikat 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an 7 wal baqara an 7. Kami menyembelih
pada tahun Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah itu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah, ya. Dan ternyata tidak jadi umrah, ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah berumrah dicegat, ya, tidak boleh masuk ke kota Mekah, dicegat oleh pembesar oleh kaum kufar Mekah, tidak bisa masuk ke kota Mekah. Nah, ya. Akhirnya karena sudah berumrah, ya, sudah berihram, berniat untuk umrah dan tidak jadi. Nah, itu dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Wa atimu, jadi diperintahkan untuk disempurnakan. Nah, ternyata terhalang. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian terhalang, ya, kata para ulama, terhalang itu bisa karena dua hal. Jadi tidak bisa menyempurnakan haji dan umrah karena ada halangan. Halangannya apa? Kata para ulama ada dua, al-ihsaru, ya, bil adu, ya, sebab terhalangnya itu karena adanya musuh, ya, jalan yang tidak aman, ya, yang jadi di jalan, ya, menuju Mekah tidak aman karena ada musuh yang menghalangi, atau al-ihsaru bi al-marad, atau seseorang itu terhalang karena ternyata dalam perjalanan tiba-tiba jatuh sakit yang dengannya tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji dan umrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Maka, ya, kalau kalian terhalang, maka menyembelihlah dengan hewan hadyu yang mudah bagi kalian. Nah, jadi sebagian para sahabat itu pada saat Amul Hudaybiyah, ya, pada saat umrah yang dilakukan pada tahun ke-6 yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, itu menyembelih sebagai konsekuensi tidak bisa melanjutkan. Ya. Nah, dikatakan dalam hadis Jabir ini bahwa sebagian sahabat itu menyembelih 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi juga untuk 7 orang. Jadi 1 ekor sapi itu bisa berserikat di dalamnya 7 orang. Jadi masing-masing mendapatkan 1/7 bagian. Nah, ya. Tapi ini bukan membatasi bahwa harus 1/7 sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, bisa saja seseorang yang mampu tapi belum sampai kepada kemampuan untuk menyembelih 1 ekor, nah, bisa saja dia menyembelih 2/7, bisa juga 3/7 dan seterusnya. Yang jelas dibolehkan 1 ekor sapi itu berserikat di dalamnya 7 orang. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun usia daripada hewan kurban itu, nah, ini singkat. Yang pertama adalah untuk unta, ya, meskipun ini, ya, tidak ada di kita, tapi untuk sebagai pengetahuan, ya, suatu saat kita pergi berhaji, umrah, ya, dan ingin menyembelih di kota Mekah, untuk unta itu 5 tahun, sudah genap 5 tahun. Untuk sapi genap 2 tahun, ya, genap 2 tahun dan sudah masuk tahun berikutnya. Jadi kalau masih 1 tahun 11 bulan belum, ya, belum masuk, ya, kategori hewan yang sah untuk dikurbankan. Dan untuk kambing, kalau kambingnya kambing, apa istilahnya, kambing kacang, ya, kambing yang biasa ini yang banyak ini, itu harus genap berumur 1 tahun. Dan kalau domba itu paling minimal berapa? 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau domba, ya, abdaan
Nah, itu bisa yang 6 bulan. Nah, ya, jadi itu usia yang sah untuk hewan kurban. Nah, bagaimana caranya mengetahui umurnya? Nah, ya, sapi itu tidak punya akte kelahiran. Atau ada akte kelahirannya sapi? Nah, ya, pasti petaninya yang tahu, ya, peternaknya yang tahu. Nah, caranya para jamaah sekalian, nah, itu dilihat dari giginya. Ya, saya bukan ahlinya. Ya, Pak. Ya, nanti dilihat ya, bagaimana cara mengetahui, dan ya, saya pernah lihat di YouTube itu ada panduan bagaimana mengenali sapi atau kambing itu yang sudah cukup usianya. Ya, yang sudah cukup usianya itu dikenali dengan giginya. Bukan hanya sekedar tanduknya, meskipun tanduk itu juga menjadi tanda, tapi sebagian sapi itu tidak ada tanduknya. Nah, ya, jadi sebagian yang penting tanduknya panjang. Iya, memang betul ya, sebagian jenis sapi itu dilihat dari tanduknya atau kambing, tapi yang paling menentukan itu sebenarnya pada giginya. Nah, itu silahkan ditanya atau dilihat pada ahlinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 4 cacat yang tidak boleh. Ya. Arba'un la tujzi fil adahi. Ya. Dalam hadis dikatakan ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Kenapa? Karena 4 cacat ini bagian yang sangat mempengaruhi kualitas dari hewan kurban itu. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha. Apabila matanya picak, ya, salah satu dari matanya picak dan picaknya itu jelas. Al-awra al-bayyinu awaruha. Kemudian yang kedua al-maridatu al-bayyinu maraduha. Kalau hewan itu sakit dan jelas sakitnya. Jadi kalau dia sakit dan jelas sakitnya, nah, maka tidak sah untuk dikurbankan. Jadi masya Allah, memang hewan kurban yang akan dikurbankan itu harus sehat. Kemudian yang ketiga adalah al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang salah satu kakinya. Pincang itu pincang yang memang permanen. Ya, yang memang permanen, yang menyebabkan, ya, kata para ulama kita, kalau berjalan dengan kelompoknya dia selalu tertinggal di belakang. Sehingga kalau kelompok yang hewan ternak yang lain itu sudah sampai di tempat di mana akan makan, dia masih tertinggal di belakang. Itu arja, ya, al-arja. Ya. Kemudian yang terakhir al-ajfa allati la tunqi, hewan yang sangat kurus. Ya. Sangat kurus, saking kurusnya di tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Iya, jadi saking kurusnya. Jadi itu juga tidak sah untuk dikurbankan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah jelaskan ya kapan penyembelihan itu. Penyembelihan itu dilakukan pada tanggal 10 setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai tanggal 13. Jadi selama 4 hari itu ya, 4 hari, tinggal kita melihat kemampuan kita. Ternyata di salah satu dari 4 hari itu kita memiliki kemampuan, maka biar kita lakukan di tanggal 11, 12, bahkan tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Pada tanggal 13 itu tetap disyariatkan atau disyariatkan untuk berkurban. Dan yang paling afdol itu adalah berkurban setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha langsung. Ya, bahkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadha nusalli summa narji fananhar. Yang pertama kita lakukan pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini adalah kita sholat. Maksudnya sholat Idul Adha. Ya. Summa narji, kemudian kita pulang, maksudnya ke rumah masing-masing. Fananhar, kemudian kita berkurban, menyembelih.
Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia telah menepati sunnah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhabaha qabla dzalik fa inna ma huwa lahmun faqaddamahu li ahli. Jadi kalau ada yang menyembelih sebelum apa? Sebelum waktu salat, belum salat selesai, ya, sudah menyembelih, maka itu seperti menyembelih biasa yang dagingnya itu daging biasa yang boleh dimakan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi tidak masuk dalam kategori nusuk, tidak masuk dalam kategori kurban. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, daging kurban itu disunnahkan dimakan oleh si pekurban. Ya, disunnahkan untuk dimakan oleh si pekurban. Kemudian dari daging kurban itu ada yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dan dari daging kurban itu disunnahkan ada yang dihadiahkan. Jadi dibagi 3 kategori. Ada yang dimakan oleh pekurban dari daging kurban yang dia kurbankan. Ya, makanya ya ini diantara hal yang penting, ya, yang jadi sunnahnya itu kita memakan dari hewan kurban yang kita kurbankan. Ya, di sebagian tempat panitia kurban itu mencampur daging kurban itu. Jadi sudah tidak jelas lagi mana hewan kurban kita. Nah, ya. Meskipun makan hewan kurban, tapi sunnahnya sebenarnya memakan dari daging kurban yang kita, dari hewan yang kita kurbankan. Ya. Nah, jadi memang bagusnya langsung setelah satu hewan kurban dikurbankan, ya dibagikan kepada pemiliknya supaya masing-masing bisa memakan dari daging kurban. Ya, jangan dicampur dulu, nanti setelah disembelih semua baru dibagi-bagi. Ya, meskipun makan hewan kurban, tapi tentunya terlepas sunnah ini. Sunnahnya itu kan kita memakan dari hewan kurban yang kita kurbankan, bukan hewan kurban yang dikorbankan oleh orang lain, meskipun kita juga ikut berkurban. Nah, ya. Maka jangan dicampur, sebaiknya jangan dicampur terlebih dahulu. Nah, ya. Nanti setelah itu ya baru ya diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya atau bahkan dihadiahkan. Nah, kemudian bagi yang berkurban baik sapi ataupun kambing, maka disunnahkan pada tanggal, ya, sejak tanggal 1 Zulhijjah masuk awal Zulhijjah, disunnahkan baginya untuk tidak lagi mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Ya, disunnahkan. Ya, jadi kalau kita berkurban, ya sudah berkurban, maksudnya kita sudah memastikan bahwa diri kita insya Allah akan berkurban pada tanggal 10 atau 11, 12, 13, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah maka kita dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk mencukur rambut, dan yang sejenisnya. Jadi kita dilarang untuk, mungkin ada yang bertanya, kenapa? Ya, ini bagian daripada syariat yang ditetapkan atau yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang ingin berkorban sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak lagi atau diperintahkan untuk tidak lagi mengambil, tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya. Nah, di antara hikmah yang paling besar yang bisa kita sebutkan, nah ini kalau kita mau bicara hikmahnya, adalah ketundukan kita kepada syariat agama Allah, yang memang memerintahkan kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita mencontohi sebagian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berihram haji. Ketika mereka berihram, mereka tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku. Bahkan banyak larangan-larangan ihram mereka. Nah, kita ini cuma
Ya, kalau kita berkurban maka ya di antara yang dapat kita contoh itu adalah tidak menggunting rambut dan tidak memotong kuku. Nah, ini di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan. Itu dimulai sejak masuk Zulhijjah. Kalau ada yang mengatakan nanti tanggal 7 Zulhijjah baru berniat untuk kurban, di saat itu baru memiliki kesanggupan. Maka sejak saat itu, ya, sejak ya dia menetapkan bahwa akan berkurban, maka di saat itu dia sudah ya diperintahkan untuk tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Inilah para jamaah sekalian beberapa hal, ini sifatnya penguatan, pengulangan terkait dengan ibadah kurban, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berkurban. Jumhur ulama mengatakan ibadah kurban ini masuk dalam kategori ibadah sunnah muakkadah, tidak pantas ya, tidak pantas seseorang yang memiliki kesanggupan. Ya, sangat tidak pantas bagi seseorang yang memiliki kesanggupan untuk tidak melakukan ibadah yang mulia ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, ya saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mike langsung simpan di samping saya bertanya terkait dengan pembahasan tadi yang cari sapi yang banyak dagingnya dan mahal. Tapi ini kembali dengan fenomena yang ada, banyak dagingnya tapi yang murah. Ini bagaimana pandangan hari ini? Padahal kumpul dari 7 orang itu sebenarnya cukup untuk beli sapi yang agak mahal. Karena ini pertimbangan biaya operasional, akhirnya kita tawari. Tapi bagaimana pantasnya untuk ditawari dari biaya operasional ke harga sapi sesungguhnya? Apakah berat sapi itu atau dagingnya banyak tapi kita ambil yang murah, atau berapa persen ambil dari situ untuk biaya operasionalnya itu? Tidak pertama. Dan kedua, yang berkorban tadi, sebelum kurban, orang berkorban di orang pergi haji, tapi lihat kurbannya nanti di kampungnya, nanti berkorban di tanah kampung. Bagaimana? Karena di sana banyak yang berkorban, mungkin niatnya untuk kurbannya di kampung saja. Bagaimana hukumnya? Ya. Dan kedua, yang ketiga yang tadi sudah dijelaskan itu sapi yang kelompok itu, bagaimana kalau tertukar kelompok itu ke kelompok yang lain yang niatnya kan sapi yang nomor 1, tapi pembagiannya hampir nomor 2 yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para jemaah sekalian, ya, yang pertama, yang paling banyak dagingnya, ya, asmanuh, yang paling banyak dagingnya, dan yang paling mahal. Ya, bukan berarti kita cari yang paling mahal, bukan berarti begitu. Maksudnya, ya tidak apa-apa kita namanya jual beli, boleh menawar. Ya, kan kalau konsepnya jual beli ya sesuai dengan tawaran kita. Kalau disepakati ya alhamdulillah, kalau bisa mendapatkan yang murah kemudian banyak dagingnya. Itu maksudnya. Tapi kelazimannya kalau banyak dagingnya pasti itu. Cari sapi yang 100 kilo tapi uangnya cuma 10 juta, gimana caranya? Pasti harganya sangat pantas. Jadi
intinya pada kualitas daging itu intinya, ya. Itu intinya. Jadi kalau bisa menggabungkan keduanya ini maka itulah yang paling afdal. Ya, dan biasanya memang seperti itu. Nah, terkait dengan ya panitia kurban, maka memang semaksimal mungkin peruntukan dana kurban itu diperuntukkan untuk pembelian hewan kurban. Untuk operasionalnya ini pandangan kami diukur seirit mungkin. Maksud saya karena niat orang membayar itu untuk ya, jadi pada saat kita ikut katakanlah di kepanitiaan, si pekurban itu niatnya untuk apa? Bukan untuk biaya operasional, untuk kurban. Maka seharusnya kepanitiaan itu memaksimalkan dana itu untuk kurban itu. Maka tugasnya memang panitia berat, cari hewan kurban yang paling pantas, ya, dengan sesuai dengan apa yang dibayarkan. Nah, untuk operasionalnya kan alhamdulillah kalau kepanitiaan itu kan sudah pengalaman, ya, sudah punya pengalaman. Jadi bisa ditaksir berapa kira-kira ya biaya pengorbanan, biaya kurban satu hewan. Katakanlah biaya pengulitan, karena biaya pengulitan itu kan tidak bisa masuk tidak bisa dijadikan dari hewan kurban itu. Nah, ini penting ini juga. Jadi biaya pengulitan atau penyembelihan ya dan seterusnya itu tidak boleh diambil dari hewan yang dikurbankan. Biasanya dikatakan biaya jagalnya ambil kepalanya atau ambil kulitnya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diambil dari itu. Ya, jadi memang harus dikhususkan biaya operasional untuk itu. Kecuali kalau yang menjagal itu atau yang menguliti itu miskin atau apa, boleh diberikan sebagai bagian dari hewan kurban sebagai pemberian, tapi tidak dijadikan sebagai upah. Tapi bukan sekedar akal-akalan. Biasanya upahnya 200, tapi kita kasih saja 100. Ini bagian kulit. Nah, itu bagian dari upah itu sebenarnya. Iya, jadi tidak tidak dijadikan sebagai satu cara untuk mengurangi biaya. Jadi profesional. Jadi memang kalau dia berhak untuk dapat, ya seperti kebanyakan yang berhak untuk mendapatkan hewan kurban itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, haji. Bagi yang berhaji tergantung jenis hajinya sebenarnya. Jadi kalau dia mengambil haji tamattu dan haji qiran, ada namanya hadyu tamattu. Itu memang wajib disembelih di mana? Di Mekah. Hadiyan baligal Ka'bah. Iya, jadi memang hadyu itu baligal Ka'bah, harus disampaikan di Mekah. Di Mekah nanti disembelih. Iya, itu kalau bagian daripada nusuknya. Ya, nusuknya. Jadi tamattu, yang ambil tamattu dan ambil qiran. Adapun ifrad kan tidak ada hadyunya. Nah, kenapa para jamaah sekalian? Nah, ini perlu kita luruskan. Karena ada yang menyangka bahwa dam tamattu itu atau hadyu tamattu itu kurang. Ya, kurang. Kayak denda. Enggak. Ya, hadyu tamattu itu, dam tamattu yang kita sebut tamattu itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah karena kita bisa menggabungkan dua ibadah dalam satu perjalanan. Ya. Jadi bentuk kesyukurannya kita menyembelih dam tamattu, maka disyariatkan kepada orang yang mengambil tamattu atau mengambil haji qiran untuk memakan dari daging kurban hadyu yang disembelih. Beda kalau dia pelanggaran. Kalau pelanggaran sama sekali tidak boleh disentuh dagingnya itu oleh orang yang melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun kurban yang seperti itu boleh dilakukan di mana saja. Ya, jadi kalau umpamanya yang pergi haji ambil tamattu, hadyu tamattunya ya pasti wajib disembelih di Mekah. Dia mau buat kurban juga.
Dia kurbannya di kampung nggak boleh. Kalau dia mau berkurban di kampung, meskipun boleh juga. Bahkan sebagian mengatakan lebih afdal dikurbankan di Mekah. Iya. Nah, ya. Seperti itu. Jadi kalau bagian dari kurban, tapi kalau haji tamattu'nya, ya, bagian daripada proses tamattu'nya itu dan kirannya itu, ya itu harus disembelih di Mekah. Nah kemudian yang ketiga tadi tertukar. Ya. Setelah dipotong, ya qadarullah, artinya kalau sudah tertukar ya satu sunnah yang tidak didapatkan, ya, memakan dari daging kurban, ya, insya Allah makan daging kurban, tapi mendapatkan daging kurban dari hewan yang ia kurbankan, nah itu tidak didapatkan. Ya, jadi memang ya sebaiknya ya setelah satu bagian itu atau dipisahkan supaya setiap kurban itu memakan. Jadi Rasulullah SAW itu, para jemaah sekalian, itu ketika berkurban langsung dia minta bagian yang mudah dimasak, katakanlah hatinya atau apa. Nah, Rasulullah minta langsung, kemudian langsung dimasak, kemudian dimakan. Nah, ya, dari daging kurban itu. Nah itu sunnahnya. Nah, ya, sunnah. Wallahu a'lam. Ya silakan. Bismillah. Titipan dari salah seorang kurban Ustaz. Mana yang lebih afdal ya, untuk didaftarkan berkurban, apakah atas namanya atau atas nama keluarga atau suaminya yang telah meninggal, dan apakah jika daftar atas namanya sendiri, apakah pahalanya juga sampai kepada suaminya yang sudah meninggal? Ya. Jadi para jamaah sekalian, yang berkurban itu harusnya yang masih hidup. Kenapa? Karena dia yang bisa berniat. Kecuali orang yang meninggal itu sudah berwasiat. Nah itu masuk seperti wasiat, itu masuk dalam kategori wasiat ya. Jadi ada yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, ya ambil dari sebagian harta saya untuk kurban, ya, dikurbankan. Nah itu wasiat, itu wajib ditunaikan, wajib ditunaikan. Nah tapi kalau tidak, maka hukum asalnya yang berkurban itu yang masih hidup. Ya, jadi kalau seorang istri suaminya sudah meninggal dunia seperti yang disebutkan tadi, maka seharusnya yang berkurban itu istrinya. Apakah pahalanya sampai untuk suaminya? Insya Allah. Ya, jadi Nabi SAW itu ketika berkurban kan 2 ekor kambing jantan. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, "Hada Allahumma taqabbal hada min Muhammad wa ali Muhammad." Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kata para ulama, keluarga Muhammad itu tidak dibatasi apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Maka insya Allah yang meninggal pun itu sudah masuk include dalam nama keluarga itu. Ya, jadi kalau sudah ada yang maka diniatkan untuk keluarga, maka silahkan meniatkan untuk keluarga, ya, untuk keluarga. Nah, semua yang masuk dalam kategori keluarga itu masuk dalam, insya Allah akan mendapatkan. Jadi kurban itu begini, ibadah kurban ini istimewa. Satu yang berkurban, tapi kebaikannya bisa dibagi ke banyak orang. Bahkan kalau mau dibagi ke seluruh kaum muslimin yang ada di kompleks Nirwan ini boleh juga. Jadi saya berkurban dan kemudian diniatkan untuk boleh. Nah kemudian yang kedua, Nabi SAW berkorban itu untuk umatnya yang belum atau tidak berkorban. Itu kambing yang kedua. Itu kan luar biasa banyaknya. Nah, ya, itu diniatkan oleh Nabi SAW. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya. Mau bertanya Ustaz, kan sebagian kaum muslimin ini kalau dia sudah berkurban, dia berdagang Ustaz.
dia berkurban tapi dia daging kurbannya itu dia pakai untuk kayak MBG apa semua, apa bisa itu Ustaz? MBG itu nanti tahun ini ya, tahun lalu belum ada. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini berlaku secara umum. Jadi daging kurban itu sama sekali tidak boleh lagi diperjualbelikan. Ya, jadi memang dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Itu tiga peruntukan: dimakan, disedekahkan, dibagikan, dihadiahkan, ya, dihadiahkan. Tapi kalau sudah disedekahkan kepada orang, kemudian dia mau jual, itu persoalan lain. Yang penting kita sudah menunaikan apa yang menjadi tuntunan. Kita sedekahkan, katakanlah kepada fakir miskin, atau kita kasih kulitnya itu kepada siapa. Kemudian setelah itu dia jual kulitnya, itu bukan lagi urusan kita. Yang penting kita sudah sedekahkan. Kepalanya untuk Pak Imam. Setelah itu Pak Imam jual kepalanya ini. Ini bukan Ustaz Fikri maksudnya. Dia jual kepalanya. Awal Ustaz, tapi dia ini pedagang Ustaz. Nah, ini jadi kalau sudah disedekahkan, kita hadiahkan sudah. Tapi untuk kita yang kita makan, ini kita kurban ya, kita makan. Maka tidak pantas setelah itu kita berpikir ekonomi, cari keuntungan. Harusnya kita makan. Kan bisa disimpan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan awalnya daging kurban itu tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Awalnya, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adhahi fawqa salas. Awalnya saya melarang kalian untuk menyimpan hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Jadi memang para sahabat dulu langsung habiskan di 3 hari itu hewan kurban itu. Ya. Ala faddakiruha. Kalau sekarang silahkan kalian simpan. Jadi boleh disimpan. Jadi tidak mesti juga harus hari tasyrik habis. Silahkan disimpan. Ada freezer, ada ini. Ya. Ya. Jadi tapi tidak pantas setelah itu karena dia penjual bakso. Alhamdulillah ada. Setelah itu dijadikan sebagai jualan, tidak pantas. Ya. Hewan kurban ini memang niatnya untuk fakulu minha, perintahnya makan. Ya, bukan harganya. Apalagi niat bisnis di situ. Ya, saya khawatir penjual coto nanti, ya penjual coto simpan semua di nanti untuk itu tidak boleh seperti itu. Itu bagian yang bisnis. Ya, jangan dikaitkan dengan ibadah kurban. Ya, tidak pantas dilakukan hal itu. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.